Ya, keluar ini jenisnya macam-macam. Ada yang bohong, pulang tapi pindah kerja. Ada yang bohong lagi, disuruh orang tua pulang tapi sebenarnya pindah kerja lagi. Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Saya beberapa hari ini hampir seminggu tidak upload video di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Ada beberapa agenda, jadi saya tidak sempat untuk membuat konten menginformasikan tentang perkembangan Embos ataupun membahas tentang seputar cuci mobil. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lamaran kerja. Kenapa saya mau membahas tentang lamaran kerja? Karena banyak sekali di HP saya, di WA, DM, Instagram, Messenger, Facebook, bahkan beberapa ada di komentar YouTube, orang-orang di luar sana pada ingin melamar kerja melalui sosial media gitu. Nah, video ini sekaligus untuk menginformasikan kepada Anda bahwa Embos tidak ambil karyawan dari sosial media. Ya, Anda boleh record, Anda boleh cari jejak digitalnya kalau ada Embos buka lowongan di sosial media. Nah, Embos tidak pernah membuka lowongan di sosial media. Nah, kenapa begitu banyak permintaan untuk gabung kerja di Embos? Ya, sementara saya tidak tolak. Saya tidak pernah menolak orang untuk mencari pekerjaan di Embos atau ingin gabung kerja di Embos. Saya tidak pernah menolak. Karena berhubung penuh stok karyawan juga sedang banyak setelah tahun baru, dan permintaan kerja itu juga banyak sekali. Jadi mohon maaf sekali saya sampaikan melalui channel YouTube-nya Emos Jakarta ini bahwa di Emos sedang penuh begitu. Terus kemudian yang kedua adalah saya ingin sekali membahas tentang kita bagaimana etika untuk melamar kerja gitu loh. Jadi ada beberapa pelamar kerja ini yang mempunyai karakter dia itu sedang bekerja di sana tapi melamar kerja di tempat lain. Nah, ini tidak etis menurut saya. Sangat tidak etis. Artinya ini hanya akan membanding-bandingkan. Di tempat ini nggak enak, dia berusaha akan pindah, atau di tempat ini sedang ada masalah, dia berusaha pindah. Terus kemudian coba-coba. Yang kedua adalah coba-coba. Jadi ada beberapa orang yang kalau melamar kerja hanya ingin coba-coba saja. Coba-coba ini biasanya nggak bisa bertahan lama. Ya paling seminggu, paling lama 1 bulan sudah out lagi. Kita sebenarnya sudah tidak ingin merekrut karyawan-karyawan yang tipe karakternya seperti ini. Pindahan dari sana, berpengalaman 3 tahun, berpengalaman 2 tahun, tapi pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Ini sebenarnya hanya akan buang-buang waktu. Nah, kemudian saking mudahnya zaman sekarang ini orang melamar kerja, jadi semudah itu juga, sebanyak itu juga orang mempertanyakan lowongan kerja. Iya, saya nggak tahu konsepnya orang itu sampai membuat lowongan di sosial media itu seperti apa, saya tidak tahu. Tapi konsep-konsep seperti itu menurut saya memang kurang efektif kalau kita mau rekrut karyawan yang benar-benar ya. Kecuali kita untuk stok saja, untuk menambal saja. Ya mungkin ini saya ibaratkan seperti ini. Ketika kita butuh orang yang nggak lama, ya udah nggak apa-apa, yang penting ngisi. 1 bulan keluar lagi, nanti buka lowongan lagi di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Nanti masuk lagi, buka lagi nanti.
Kecuali ada perusahaan yang konsepnya seperti itu, manajemennya seperti itu, saya nggak tahu. Tapi di Emboss ini benar-benar kita mau cari orang-orang yang benar-benar niatnya mau bekerja. Niatnya mau bekerja dalam artian ya bekerja di car wash ini nggak mungkin juga kita terikat sampai lama gitu, nggak ada terikat, nggak ada keterikatan kerja di car wash ini, apalagi di Emboss. Jadi Anda bisa keluar kapanpun, ya. Tapi kalau masuk kita harus seleksi. Tapi kalau untuk keluar bisa kapanpun Anda keluar. Ya, keluar ini jenisnya macam-macam. Ada yang bohong pulang tapi pindah kerja, ada yang bohong lagi disuruh orang tua pulang tapi sebenarnya pindah kerja lagi. Banyak motifnya. Tapi selagi itu baik-baik keluarnya pamitan dan tidak merugikan alias tidak mencuri barang yang ada di outlet tersebut, ya biasanya kita welcome lagi. Karena kita sudah tahu bahwa anak ini sudah bisa bekerja. Nah, saya mau ceritakan kepada Anda bahwa melamar kerja zaman sekarang itu tidak ada sebandingnya dengan melamar kerja zaman dulu. Ya, kalau zaman saya dulu melamar kerja itu perlu modal. Perlu modal dalam artian ya kita beli kertas, folio, kita tulis lamaran, ke fotokopi, kita harus datang ke tempat itu dan tidak langsung dipanggil. Ini konsep-konsep lamaran yang harus kita pertahankan sebenarnya. Zaman sekarang ini tidak. Orang bisa sesuka hatinya melamar kerja, mempertanyakan ada lowongan atau tidak. Jadi menurut saya yang sudah berpengalaman dalam bidang ini selektif. Karena susah dibedakan kalau orang hanya melamar kerja melalui WA misalnya. Saya butuh kerjaan benar-benar atau enggak itu susah dibedakan. Karena apa? Hanya melalui WA. Bagaimana kita membedakan orang ini butuh kerjaan atau tidak sama-sama misalnya melalui WA? Kalau di zaman dulu, zaman lamaran yang anak-anak car wash, zaman-zaman saya dulu, ya kita perlu modal. Kita sampai datang buang ongkos hanya untuk datang untuk melamar kerja. Setelah kita melamar kerja di situ, belum tentu kita akan dipanggil saat itu juga. Kita tunggu 10 hari, kita tunggu 7 hari, kemudian ditelepon, kemudian ada panggilan untuk kita. Itu pun belum tentu kita diterima. Kita harus wawancara dulu. Kemudian ditanya-tanya dulu pengalamannya seperti apa, seperti ini. Nah, setelah srek baru kita bekerja. Nah, dengan cara yang tidak mudah ini, kita sebenarnya sudah diajari untuk mempertahankan. Bagaimana mencari pekerjaan itu tidak mudah. Tapi semakin kesini kita lihat banyak waktu, kita lihat bahwa orang-orang sekarang mencari kerja itu sangat menyepelekan, sangat istilahnya ngentengki gitu loh, ngentengkan. Cari kerjaan itu kayak enggak, ya udah deh, gue kalau diterima syukur, enggak ya sudah. Nah ini seperti ini tipe-tipe orang seperti ini ketika nanti sudah bekerja kebentur masalah dalam pekerjaan itu pasti ada dimanapun Anda bekerja. Ketika ada teman, masalah dengan teman, Anda tidak akan mampu, cari lagi aja lah, ngelamar lagi. Karakternya seperti ini nggak akan bisa bertahan lama dan kualitas kerjanya pasti di bawah standar. Ini menurut saya dengan orang-orang seperti ini. Makanya saya menginformasikan kepada Anda bahwa kalau Anda ingin gabung untuk kerja di Emboss, Anda bikin aja lamaran seperti dulu. Ya konsepnya jadul Pak, ya nggak apa-apa. Konsepnya jadul nggak apa-apa. Atau Anda WA, Anda WA, ya kan ada format yang lamaran kerja yang sudah nggak bisa fotokopi, nggak apa-apa, WA aja. Dan ketika Anda dipanggil untuk wawancara itu tidak langsung bisa diterima, yaitu wawancara saja. Nah, Anda siapkan waktu. Dengan proses-proses seperti inilah yang sebenarnya kita inginkan untuk kita bisa merekrut karyawan. Ketika kita sudah rekrut karyawan-karyawan yang seperti ini tidak serta-merta saja nanti orang ini akan cepat-cepat pindah. Terus kemudian orang ini akan
seolah-olah pekerjaan itu tidak jadi bagian yang penting dalam hidupnya. Nah, ini tidak mau seperti ini. Walaupun sekalipun pekerjaannya istilahnya hanya seorang cuci mobil dalam tanda kutip. Tapi apapun pekerjaannya, kalau kita bisa menghargai pekerjaan itu, saya rasa nggak ada salahnya sih. Dan itu harusnya yang dicari setiap kita. Jadi tidak semudah itu kita asal lamar-lamar saja. Ya, saya sudah tahu karakternya. Apalagi saya lihat misalnya dia ngelamar kerja di Facebook misalnya. Terus kemudian dia DM. Tapi saya lihat dia sedang bekerja di postingan-postingannya. Kalau kita lihat lebih jauh, dia sedang bekerja di sana. Nah, ini kan sebenarnya nggak bagus. Makanya bukan tidak boleh Anda untuk bergabung di Emboss, tapi dengan cara yang lebih baik lagi. Caranya sudah saya jelaskan tadi. Nah, makanya sampai detik ini rekrutmen karyawan di Emboss itu bukan seperti ini polanya. Bukan kita asal terima lamaran-lamaran dari sosial media, tapi ada rekrutmen sendiri dari Emboss dengan cara, saya kasih tahu ya, Anda punya kenalan karyawan yang ada di Emboss itu lebih efektif. Nah, silahkan sampaikan kepada teman Anda, saya ikut kerja dong, tolong sampaikan kepada manajemen kamu. Nah, ini lebih efektif, akan lebih efektif seperti ini. Jadi bukan tidak diterima dan bukan tidak boleh Anda bergabung di Emboss, boleh, cuman caranya yang harus kita jelaskan. Agar supaya apa? Supaya ketika Anda benar-benar dapatkan pekerjaan ini, sekalipun hanya tukang cuci mobil dalam tanda kutip, tetapi Anda bisa menghargai setiap pekerjaan yang Anda dapatkan. Kalau Anda melamar jadi tukang cuci mobil, ya pastinya Anda levelnya hanya untuk mencuci mobil. Kan nggak mungkin Anda punya ijazah hanya bisa untuk jadi direktur, bisa jadi manajer, tapi Anda ngelamar cuci mobil. Kan itu jarang, dan harusnya tidak ada seperti itu. Jadi maksud dari perkataan saya adalah ketika kita sudah dapatkan pekerjaan, kita harus hormati pekerjaan itu. Kalau Anda nggak niat-niat sekali cari pekerjaan, nggak usah untuk melamar-lamar kerja. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Sampai jumpa video-video Emboss selanjutnya, dan jangan lupa subscribe channel Emboss Jakarta, nyalakan lonceng notifikasinya. Emboss, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.